Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferda Edgina Dewani Alim dengan NIM 0566654437 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Kota Malang. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum basis data, yaitu dengan praktikum transaksi dan juga replikasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat commit. Sebelum itu, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan, terjadi perubahan data. Untuk melakukannya, yang pertama kita akan pergi ke halaman rutin seperti dahulu, kemudian membuat rutinitas baru. Di sini saya akan mencontohkan tanpa memasukkan commit terlebih dahulu. Jika sudah selesai, saya akan pergi ke SQL dan akan memanggilnya. Di sini bisa dilihat jika nama pasien yang bernama Tito sudah berhasil masuk, tetapi jika saya pergi ke struktur, jika saya pergi ke tabel pasiennya, nama Tito tidak ada karena kita tidak menambahkan commit. Untuk hal itu saya akan kembali lagi untuk membuatnya, tapi kali ini dengan menambahkan commit. Di sini dapat dilihat jika kita perlu menambahkan commit agar data pasien yang bernama Tito dapat masuk ke dalam tabel pasien. Baik, jadi untuk selanjutnya adalah logback, yaitu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini berguna jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingat bahwa pernyataan logback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Untuk melakukannya sama seperti sebelumnya, kita akan pergi ke routing terlebih dahulu dan membuat rutinitas baru. Baik, jadi di sini kita tidak dapat menyimpan dana dan untuk ID 3 masih bernama Mawar. Hal ini dikarenakan logback-nya dan commit-nya.
4 hari itu tidak terjadi perubahan data karena tidak dilakukan rollback. Jadi untuk selanjutnya saya akan membuat versi yang benar seperti ini untuk tampilannya. Baik, jadi ini adalah versi transaksi 4, yaitu tentang rollback yang seharusnya benar. Jadi di sini saya menambahkan pasien yang bernama Hanif, tetapi di rollback dan mengubah ID pasien 3 menjadi Septi. Di sini dapat dilihat jika ID pasien nomor 7 tidak ada karena sudah di rollback dan menggantinya dengan ID pasien 3 yang sebelumnya bernama Mawar menjadi Septi. Baik, jadi untuk nomor 3 yaitu checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi sebagai contoh adalah perintah rollback, yaitu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah dalam kondisi di mana transaksi belum terjadi. Tetapi di checkpoint itu kita dapat memposisikannya pada checkpointnya, jadi tidak harus kembali ke posisi awal. Jadi kita akan membuatnya dengan namanya adalah transaksi 5. Seperti ini adalah contoh dari save point-nya. Jadi di sini terdapat 3 pasien yang akan kita masuki, yaitu adalah Hanif, Tina, dan juga Lutfi. Di sini Tina kita membuat rollback kembali kepada save point 1. Jadi jika save point-nya berhasil, maka pasien yang bernama Tina tidak akan tersimpan di database karena sudah langsung dikembalikan kepada poin 1. Dan kita akan mencobanya dengan memanggilnya.
Baik, jadi di sini sudah berhasil. Jadi yang tersimpan hanya ID 7 dan ID 9, sedangkan ID 8 tidak tersimpan karena kita sudah langsung mengembalikannya kepada ID 7. Jadi tidak langsung kembali kepada ID 6 saja, tapi sudah langsung di save point kepada ID 7-nya. Kemudian yang terakhir adalah trigger, yaitu merupakan suatu perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, perubahan, dan juga menghapus. Jadi, event-event tersebut ditambahkan ke sebuah kata before dilakukan sebelum sesudah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah yang dilaksanakan. Jadi sebelum itu saya sudah membuat dua tabel, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Karena di dua tabel ini kita akan mencobanya. Dan juga di sini sudah ada isinya untuk tabel obatnya. Dan relasi antara kedua tabel tersebut juga sudah saya buat seperti ini. Ini ada obat sudah berelasi dengan transaksi obat, dan transaksi obat juga sudah berelasi dengan ID pasien dan juga ID obatnya. Untuk itu kita perlu pergi ke halaman trigger di sini dan membuat baru. Jadi seperti ini adalah trigger yang saya buat. Jadi ketika ada perubahan pada update-nya, yaitu dengan perubahan pada jumlahnya, jika di transaksi obat terdapat ID obat yang sesuai dengan tabel obatnya. Baik, jadi seperti ini contohnya. Di sini tabelnya saya mengubah menjadi transaksi obat. Karena setiap ada data baru pada transaksi obat, maka pada tabel obatnya juga berubah, yaitu pada obatnya, pada jumlahnya itu. Jadi kita akan mengirimnya. Dan kita akan memasukkannya pada transaksi obatnya, membuat di sini karena masih kosong, jadi kita akan menambahkan datanya. Di sini kita memilih ID 2, yang dimana tadi obatnya terdapat jumlahnya 20, dan di sini kita akan memasukkannya 5. Di sini dapat dilihat jika datanya sudah masuk, dan kita akan pergi ke halaman tabel obatnya. Di sini dapat dilihat jika trigger yang kita buat sudah berhasil, yang dimana sebelumnya pada ID obat 2 stoknya terdapat
20 karena kita sudah memasukkannya 5 pada transaksi obat, maka stoknya berkurang menjadi 15. Baik, jadi untuk praktikum kedua adalah replikasi basis data dari komputer 1 yaitu Windows ke komputer 2 yaitu Ubuntu. Jadi untuk tahap pertamanya kita akan pergi ke menu replikasi dan kemudian mengklik tampilan status utama. Di situ kita akan mencatat nilainya pada file dan juga posisinya. Terus untuk tahap kedua, kita membuat akun replikasinya pada komputer Windows, yaitu kita akan pergi ke halaman akun pengguna untuk menambahkan akunnya. Di sini kita akan memasukkan username, hostname, password, dan juga untuk mencentang replication client dan replication slave. Di sini hostname-nya kita dapatkan dari Ubuntu. Setelah selesai diisi, kita akan menyimpannya. Kemudian untuk tahap ketiga, kita akan mengekspor database rumah sakit dan hasil dari ekspornya itu akan kita masukkan ke dalam Ubuntu. Jadi di sini kita pencet database rumah sakitnya dan akan pergi ke halaman ekspor. Di sini dapat dilihat jika kita sudah mengekspornya. Dengan begitu kita akan pergi ke Ubuntu. Jadi di sini untuk database rumah sakitnya sudah saya masukkan ke dalam Ubuntu. Dengan begitu kita tinggal pergi ke halaman PHP My Admin untuk mengimportnya. Baik, jadi di sini database rumah sakitnya sudah berhasil diimport ke Ubuntu. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah konfigurasi ke Ubuntu-nya. Jadi yang pertama kita akan membuka menu replikasi di MySQL-nya. Kemudian pergi ke halaman configuration it. Dan di sini kita akan mengisinya. Kemudian jika sudah selesai mengisi formnya, kita akan mengcopy server strip ID-nya.
Dan kemudian kita akan membuka file my.cnf di Ubuntu-nya. Di sini kita sudah membuka my.cnf-nya dan akan mengubah server ID-nya. Dan kemudian kita akan melakukan save pada tab data ini. Dan selanjutnya kita akan merestart MySQL-nya di Ubuntu-nya dan kembali ke halaman save configuration untuk menyimpannya. Baik, jadi di sini saya sudah berhasil untuk mengkonfigurasinya dan sekarang tinggal mengubah master yang ada di Ubuntu. Jadi pertama kita masuk ke terminalnya dan mengetik ct opt rem. Di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya, sekarang tinggal menambahkan Slav. Baik, jadi di sini saya sudah mengubah masternya. Di sini masternya kita ambil dari PHP MyAdmin pada komputer 1, yaitu pada Windows. Dan kemudian kita tinggal mengubah status tabelnya yang save running dan save SQL running menjadi yes. Dan untuk terakhirnya kita tinggal mengeceknya. Jadi kita kembali ke MySQL-nya. Kemudian si replication status tabelnya. Di sini tinggal IO-nya yang masih continue, sedangkan SQL-nya sudah running. Jadi di sini bisa dilihat jika save IO running dan juga save SQL running sudah statusnya sudah yes, dan sekarang kita tinggal mencobanya menambah data pada tabel obat untuk melihat apakah sudah berhasil, sudah terhubung pada Ubuntu atau tidak. Jadi kita sudah di PHP MyAdmin pada komputer Windows dan sekarang kita tinggal menambah
data obat yang ada di sini. Di sini dengan kode 4 A004 dan nama obat antasida dengan harga 7.000 dan stoknya 20. Di sini kita akan menyimpannya. Dapat dilihat jika datanya sudah tersimpan. Dan sekarang kita tinggal mengecek pada komputer Ubuntu apakah ID obat nomor 4 sudah muncul atau tidak. Jadi beginilah tampilannya setelah saya memasukkan data pada Windows. Di sini pada Ubuntu juga berhasil memasukkan datanya, sehingga datanya terdapat 4 nama obat. Jadi begitulah tugas praktikum yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah basis data, yaitu tentang transaksi dan juga replikasi. Di sini sudah saya kerjakan yaitu tentang commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Sedangkan untuk replikasi adalah menghubungkan komputer 1 yaitu Windows ke komputer 2 yaitu Ubuntu. Jika ada kesalahan, saya menerima masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.